Saya Laila Maharani Nasution di sini menjelaskan kembali mengenai perkembangan pers di Indonesia. Nah, adapun pengertian dari pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki ataupun menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, dan serta grafik maupun dalam bentuk lainnya. Terus ada juga sejarah pers di Indonesia. Berbicara perihal dunia pers di Indonesia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Memang tidak bisa dimungkiri bahwa orang Eropa lah, khususnya bangsa Belanda yang telah berjasa memelopori hadirnya dunia pers serta persurat kabaran di Indonesia. Terus sejak abad 17 dunia pers di Eropa memang sudah mulai dirintis, sekalipun masih sangat sederhana, baik penampilan maupun mutu pemberitaannya. Surat kabar dan majalah sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Bahkan para pengusaha di masa itu telah meramalkan bahwa dunia pers di masa mendatang merupakan lahan bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, tidak heran apabila para pengusaha persurat kabaran serta para kulit tinta asal Belanda sejak masa awal pemerintahan Pos sudah berani membuka usaha dalam bidang penerbitan berkala dan surat kabar dari Batavia. Nah, ada juga yang C, perkembangan pers nasional. Yang pertama itu adalah pers pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, zaman Belanda tahun 1828 di Jakarta diterbitkan Javas C. Sonren yang isinya memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa. Terus itu ada zaman Jepang. Nah, zaman Jepang ini datang ke Indonesia, surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Terus ada pers pada masa revolusi. Pers sering disebut sebagai pers perjuangan. Pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada bulan September atau Desember 1945, kondisi pers RI semakin kuat yang ditandai oleh mulai beredarnya koran secara merdeka. Terus ada pers pada masa demokrasi liberal. Masa ini merupakan masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal. Terus ada yang keempat, pers pada masa demokrasi terpimpin. Munculnya berbagai pemberontakan di daerah dan di pusat sendiri membuat Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang pada 14 Maret 1997. Selama 2 tahun Indonesia terkungkung dalam perseteruan antara parlemen melawan rezim Soekarno yang berkolaborasi dengan militer. Terus ada masa Orde Baru. Nah, ketika alam Orde Baru ditandai dengan kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan pers, kita pun mengalami perubahan dengan sendirinya karena pers mencerminkan situasi dan kondisi dari kehidupan masyarakat di mana pers itu bergerak. Terus ada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini, kebebasan di Indonesia dalam era reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dengan adanya Undang-Undang Pers tersebut, setiap orang boleh menerbitkan media massa tanpa harus meminta izin kepada pemerintah seperti sebelumnya. Terus ada penjelasan dari makalah perkembangan pers di Indonesia. Kelompok 9. Nah, baik, lanjut saja untuk kelompok 10. Di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai kebutuhan publik dan penerbitan pers atas berita. Nah, ada yang pertama itu ada kebutuhan dan kepentingan publik. Istilah publik mengalami perubahan seiring dengan bentuk-bentuk perkembangan masyarakat itu sendiri, dari masyarakat feodal hingga masyarakat liberal demokratik.
dalam ruang publik yang tinggal hanya kepentingan-kepentingan yang menyangkut masalah bersama. Istilah ruang publik atau yang dalam bahasa Jermannya Offentlichkeit ini berarti keadaan yang dapat diakses semua orang. Terus ada yang ke B, itu ada persaingan media massa cetak dan elektronik atas materi berita. Koran, majalah, tabloid, media cetak, elektronik, dan online saat era digital sekarang ini saling menampilkan informasi teraktual dan mendalam untuk menarik perhatian publik. Untuk menghadapi ketatnya persaingan media cetak online harus disaling bersinergi pada era milenial. Paling tidak media saat ini, perusahaan penerbit surat kabar tak bisa hanya mengandalkan suatu media, misalnya hanya koran atau sebatas pada media online. Ada juga C, teknik-teknik reportase mendalam dan keunggulan. Ada yang pertama, riset mendalam. Ada yang kedua, tentukan angle menarik dan penting. Yang ketiga, buat daftar pertanyaan. Yang keempat, minta narasumber tidak berbicara terlalu cepat. Yang kelima, tanyakan jika ada yang belum jelas. Yang keenam, klarifikasi. Adapun skill yang harus diperlukan dalam reportase yaitu ada pertama komunikasi, kedua menulis, yang ketiga rasa ingin tahu, yang keempat riset. Nah, itulah penjelasan yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.